Shalom saudara. Saudara, seperti kita ketahui bahwa kita sebagai manusia, kita sering dihadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan demi tantangan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan saudara. Dan tantangan itu yang kita hadapi bisa saja terjadi, tantangan itu pada keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis usaha kita, kesehatan kita, keuangan kita. Ya, jadi banyak persoalan tantang kita hadapi. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghindari tantangan itu. Tapi kita menghadapi semua tantangan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 sampai 34 dikatakan, ayat yang pertama 26 tentang kekhawatiran saudara, dikatakan, "Kenapa kamu khawatir akan hidupmu? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Karena bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, kemudian tubuh ini lebih penting daripada pakaian." Jadi Tuhan sudah katakan kepada kita, jangan khawatir apa yang kita hadapi, apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita pakai saudara. Firman Tuhan iya dan amin. Dan Tuhan pasti menolong kita, memimpin kita, membantu kita menghadapi semua masalah persoalan dengan cepat saudara. Saudara, bahkan di ayat yang kedua, Matius 6 ayat 26, dikasih contoh mengenai burung yang di udara, ya, yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam rumpun, juga diberikan makan oleh Tuhan kita untuk burung-burung ini. Apalagi kita, saudara. Ya, pasti kita juga diberi lebih baik, lebih daripada burung itu. Kita akan diberkati. Demikian juga Tuhan juga mengambil contoh mengenai rumput. Tuhan pada ayat yang ke-30, Tuhan mengatakan rumput yang didandan oleh Tuhan itu hari yang ini ada dan besoknya dibuang ke api. Kalau Tuhan bisa mendandani rumput, pasti Dia juga mendandani kita. Maka dikatakan, ya, Tuhan akan mendandani Anda. Kenapa kita kurang percaya, saudara? Kita harus betul-betul percaya kepada pertolongan Tuhan kepada kita. Dan makanya di ayat yang ke-23 dikatakan, makanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, memimpin kita. Nah, kita ingat, ya, ingat hamba Tuhan Daud yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan pada saat menghadapi masalah persoalan, ya saudara. Dia tuh di Mazmur 121 ayat 1-2 dikatakan, dia memandang kepada gunung, memandangkan pandangannya kepada gunung-gunung. Daud berkata, dari mana datangnya pertolonganku atas semua masalah persoalan saya? Pertolongan datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi memang pertolongan hanya dari Tuhan, saudara. Kemudian juga dikatakan bahwa Tuhan juga akan menjaga keluar masuk kita, ya, keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan bahkan di Mazmur 91 ayat 3 dikatakan, ya, Mazmur proteksi bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semua jerat burung dan kemudian dari sampar yang membusuk, ya. Kemudian di ayat 14 dikatakan, jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dari semua yang akan terjadi pada kita. Dan Tuhan akan membentengi kita karena kita mengenal namanya. Tuhan yang berkuasa, saudara. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Bahkan di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah manusia mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan berkatakan di ayat yang 7, ya, di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya mengandalkan Tuhan dan kemudian menaruh harapannya kepada Tuhan. Jelas di situ bahwa Tuhan ingin kita mengandalkan Dia dalam seluruh aspek kita, kehidupan kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kemampuan kita. Dan kita juga belajar, ya, bagaimana Tuhan juga mengatakan di Matius ayat 25, ya, ayat 1 dan 3, seumpama kerajaan surga itu ada 10 gadis. Ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Yang 5 yang bodoh adalah gadis yang mempunyai pelita tapi tidak membawa minyak. Pelita adalah bicara mengenai firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi jalanku dan terang bagi jalan-jalanku. Kemudian yang bijaksana adalah gadis yang membawa pelita juga minyak dalam buli-bulinya. Minyak di sini adalah urapan Roh Kudus, saudara. Nah, dengan firman Tuhan, dengan urapan Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, memberikan kita kekuatan, memberi kita kuasa jadi pelaku firman. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya, kita mempunyai kemampuan, kuasa untuk melakukan firman. Makanya di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, kita harus penuh Roh Kudus, ya. Kita harus penuh Roh Kudus, bukan penuh dengan anggur,
Karena anggur ada kenikmatan dunia, ya. Kita harus penuh Roh Kudus, penuh firman dan penuh Roh Kudus. Ya saudara ya. Jadi hidup kita juga harus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Maka di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, siapa yang mengasihi aku adalah melakukan firman-Ku. Jadi kita melakukan firman, dipenuhi Roh Kudus setiap saat, minta urapan Roh Kudus, dan kemudian berdoa. Makanya di Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kita luput dari semua percobaan yang ada. Ya saudara, jadi pada hari ini kita sharing firman, kita jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti menyertai kita, menolong kita, memimpin kita. Asal kita penuh dengan firman Tuhan, lakukan firman, penuh Roh Kudus, dan terus berjaga-jaga dan berdoa. Demikian firman Tuhan, terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.